Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan untuk IPA SMP kelas 7. Ya, kita akan belajar mengenai materi pencemaran lingkungan. Ya, sebelumnya coba lihat gambar ini. Nah, kamu pernah nggak lihat seperti apa yang ada di gambar ini? Atau mungkin yang seperti ini? Atau mungkin juga yang kayak begini? Pernah nggak? Nah, dari 3 gambar itu, coba apa yang kamu temukan di gambar-gambar itu? Kira-kira yang ada di gambar itu masalah atau bukan? Apakah ada masalah dalam gambar tersebut? Nah, lalu kalau kita bandingkan dengan yang di gambar tadi, coba amati juga di lingkungan sekitarmu. Coba di luar rumahmu ada sampah enggak? Terus kalau di dekatmu juga ada sungai, air di sungai itu bersih enggak? Lalu udara di daerahmu itu segar enggak? Tempatmu nyaman enggak untuk ditinggali kira-kira? Nah, kalau tadi kita mengamati yang ada di sekitar, coba kita lihat 2 berita ini, contoh berita ini. Kira-kira gimana menurutmu yang ada di 2 berita ini? Ya, hari ini kita belajar pencemaran. Ya, kira-kira apa itu yang namanya pencemaran? Terus bagaimana kok bisa terjadi pencemaran? Dan kira-kira kalau terjadi pencemaran itu dampaknya apa kira-kira? Nah, jadi pencemaran ini adalah suatu masalah yang penting, yang mana kita semua harus mengatasinya. Ya, kenapa ini semua bisa terjadi? Ini ikan-ikan bisa mati. Ini anak-anak harus pakai masker karena udaranya kotor. Kenapa? Ya, itu semua sebabnya karena ada pencemaran lingkungan. Nah, kalau sebabnya itu karena pencemaran, kenapa kok lingkungan itu bisa tercemar? Kenapa bisa terjadi pencemaran lingkungan? Ya, itu salahnya manusia. Kenapa kok salahnya manusia? Ya, itu akan kita bahas nanti. Sekarang, karena pencemaran lingkungan yang tadi akibatnya kita sudah lihat, itu karena salahnya manusia, maka kita sebagai manusia harus bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya. Nah, sebelum kita mikir jauh-jauh, kita kenalan dulu dengan pencemaran lingkungan itu seperti apa. Nah, jadi dalam pencemaran lingkungan itu ada 3 hal penting. Yang pertama itu ada sumber, lalu kedua ada proses, dan ada dampaknya. Sumber pencemaran, kira-kira pencemaran itu sumbernya dari mana? Kenapa kok bisa ada barang-barang yang mencemari, itu asalnya dari mana? Lalu kedua, proses terjadinya pencemaran. Barang itu dia kok bisa mencemari lingkungan, kenapa? Lalu kalau suatu pencemaran itu terjadi di lingkungan, bagaimana itu sampai menghasilkan suatu dampak, itu prosesnya bagaimana? Nah, kemudian kalau dampaknya, ketika terjadi pencemaran, kira-kira apa yang terjadi pada lingkungan? Nah, ketiga unsur itu tadi semua dapat kita hadapi. Sumber pencemaran itu bisa kita kurangi. Proses terjadinya pencemaran itu dapat kita cegah. Dampak dari pencemaran dapat kita perbaiki. Jadi masalah ini dapat kita atasi bersama. Ya, sebelumnya kira-kira di mana saja kita bisa menemui pencemaran? Nah, kalau masih ingat dengan 3 gambar yang tadi ditampilkan di awal, ya, pencemaran itu dapat terjadi di air, tanah, dan udara. Secara umum ada 3 contoh ini. Ya, pencemaran yang terjadi di air tentu saja mencemari air. Yang rusak duluan adalah air. Pencemaran yang ada di tanah, ya yang rusak adalah tanahnya. Pencemaran udara, ya yang tercemar adalah udara. Jadi yang rusak udaranya. Tetapi tidak sesederhana itu. Belum tentu kalau terjadi pencemaran air yang rusak cuma air tok, atau pencemaran udara yang rusak cuma udara tok. Pencemaran terjadinya tidak terpisah-pisah. Coba lihat 3 contoh ini. Pertama, kalau tanah tercemar, otomatis sumber air tanah di sekitarnya juga tercemar. Lalu yang kedua, beberapa gas seperti misalnya SO2 itu kalau di udara, hasil pencemaran udara, dia mencemari udara, dia bisa ikut mengakibatkan hujan asam yang juga mencemari tanah dan perairan di bawahnya. Lalu sungai yang tercemar logam berat, iya, tanah yang dialirinya juga ikut tercemar. Jadi apa maknanya? Coba dipikir. Kira-kira kalau melihat 3 contoh ini,
Apa artinya? Ya, artinya pencemaran itu saling terhubung antara satu sama lain. Pencemaran di suatu tempat dapat ikut menyebabkan pencemaran di tempat lain. Karena ya itu tadi, pencemaran saling terkait. Nah, mari kita kembali ke sumber proses dan dampak dari pencemaran itu tadi. Ya, kenapa tadi di awal kita menekankan bahwa penyebab pencemaran itu manusia? Ya ini, aktivitas manusia itu sumber pencemaran terbesar. Kita hidup pasti buang sampah. Coba, pernah nggak kita sehari nggak buang sampah? Kayaknya enggak. Kita beli makanan, bungkusnya kita buang. Kita beli minuman, botolnya kita buang. Kita bikin tulisan macam-macam, kertasnya akhirnya kita buang. Apapun yang kita lakukan itu hampir setiap hari selalu menghasilkan sampah. Ya itu baru sampah padat, belum limbah cair, limbah dari pabrik, atau limbah rumahan, atau pencemaran udara. Kita naik motor, kita mengeluarkan gas emisi, ya itu juga pencemaran. Jadi aktivitas manusia itu sumber pencemaran terbesar. Itu kenapa kok manusia bisa disebut sebagai sumber dari pencemaran. Nah, coba lihat grafik ini. Grafik ini menunjukkan komposisi sampah anorganik di Indonesia pada tahun 2018. Ya, ini sampah anorganik, sampah padat. Bisa kita lihat. Ya, dari grafik ini ada sampah plastik, kertas, logam, dan lain sebagainya. Ya, coba dari grafik tersebut. Pertama, apa limbah yang paling banyak diproduksi? Coba dari sampah anorganik yang ada di sini, kira-kira mana yang paling banyak? Kalau kita lihat, yang paling banyak diproduksi adalah sampah plastik. Lalu, apa saja sumber dari limbah-limbah itu? Kalau kita lihat plastik, kemudian ada kertas, kemudian di bawahnya ada baru logam, karet, kulit, dan sebagainya. Plastik dan kertas ini dia menyuplai lebih dari 50% total sampah anorganik di Indonesia. Plastik dan kertas ini. Plastik dan kertas asalnya dari mana? Ya tentu saja mayoritas plastik dan kertas itu asalnya dari kegiatan kita sehari-hari. Ya, kita pelajar. Pelajar itu pasti butuh kertas untuk nulis. Bukan hanya pelajar, orang kantoran juga butuh kertas untuk dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Nggak cuma orang kantoran dan pelajar, orang yang kayaknya nggak berhubungan dengan dokumen-dokumen pun, pedagang, mereka butuh kardus dan lain sebagainya. Mereka tak butuh kertas. Nah, plastik ini apa lagi? Kita ke toko pulang pasti bawa plastik. Kita beli makanan, awetan macam-macam bungkusnya plastik. Kita beli barang pasti packingnya plastik. Ya, itu kenapa plastik menyumbang proporsi paling besar dari sampah anorganik di sini, di 43%. Nah, kira-kira bisa nggak produksi limbah itu dikurangi? Jawabannya, mari kita pikir bersama. Ya, kita mungkin nggak bisa menghentikan sumber pencemaran. Nggak mungkin kita tiba-tiba sudah stop produksi plastik, stop produksi kertas dan sebagainya. Kita nggak pakai plastik, nggak pakai kertas, itu tidak mungkin. Plastik dan kertas sudah jadi bagian dari keseharian kita, bagian dari hidup kita. Mau nggak mau kita akan pasti memakainya. Tetapi itu dapat kita kurangi. Coba kita lihat, apakah kita selama ini sudah menggunakan plastik itu secara optimal, atau kita lebih banyak memakai plastik itu hanya sekali pakai. Coba kresek, kita habis beli di suatu supermarket atau swalayan, kita pulang bungkus kresek, akhirnya kreseknya kita buang jadi sampah. Atau mungkin kita beli minuman botol, sekali kita minum habis airnya kita buang. Ya, itu sebetulnya bisa dihindari. Kita bisa mengurangi pencemaran plastik, pencemaran kertas dan lain sebagainya dengan mengurangi penggunaan produk-produk yang sekali pakai seperti itu, sehingga kita dapat mengurangi jumlah plastik yang terbuang di lingkungan. Nah, lalu tadi bagaimana sampah dapat mencemari? Tadi kita sudah tahu sumber-sumber pencemaran itu ada banyak. Ada yang paling umum yaitu penggunaan rumah tangga, kemudian ada industri, sekolah, kemudian ya berbagai macam itu. Lalu bagaimana sampah itu dapat mencemari? Ya, pencemaran pasti ada prosesnya. Sampah itu nggak mencemari secara otomatis. Maksudnya begini, suatu produk itu tidak ada namanya produk diciptakan untuk menjadi sampah. Botol yang akhirnya jadi sampah atau kresek yang akhirnya jadi sampah, itu pasti awalnya bukan sampah. Awalnya dia adalah produk yang berguna.
Tapi ketika dia habis nilai gunanya, dia bisa menjadi sampah atau bisa juga tidak menjadi sampah. Nah, kemudian pencemaran sudah terjadi pun kadang itu ada prosesnya juga untuk menimbulkan dampak. Belum tentu kita membuang sesuatu itu langsung muncul dampaknya. Bisa jadi ada proses-prosesnya sampai menimbulkan dampak pencemaran yang bisa kita lihat atau kita amati. Coba lihat benda-benda ini. Ini apa? Botol minuman. Apakah botol minuman ini terlihat seperti sampah? Oh, tentu saja tidak. Ini botol minuman bagus, bersih, airnya bening, bisa diminum. Tetapi kalau ini jadi sampah. Dari yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Karena apa? Bagaimana benda-benda tersebut bisa mencemari? Botol yang awalnya bagus, isinya air, bisa diminum airnya, itu bermanfaat. Tapi kemudian menjadi sampah. Bagaimana prosesnya? Ya, karena dibuang di lingkungan. Karena sampah itu terjadi dan dapat mencemari karena dibuang lingkungan, kita bisa mencegahnya untuk tidak dibuang di lingkungan. Bagaimana caranya? Kita ada yang namanya daur ulang atau ada juga penggunaan kembali. Kita bisa mencegah dari botol-botol ini kemudian jadi begini dan mencemari lingkungan. Bagaimana? Botol itu beberapa jenis tertentu dapat kita gunakan kembali, atau kalau misalkan botol itu jenisnya tidak dapat digunakan kembali, ya kita jangan pakai botol jenis itu. Belilah botol yang dapat digunakan berulang-ulang. Lalu bagaimana solusinya untuk botol yang tidak dapat digunakan berulang-ulang? Ada yang namanya daur ulang. Botol yang sudah tidak dipakai itu bisa dikumpulkan, bisa dibawa ke pengolahan plastik untuk dilebur lagi dan diolah menjadi botol yang baru lagi. Nah, tadi kita bicara tentang sampah botol yang padat. Lalu bagaimana dengan ini? Ada limbah cair dan juga ada limbah asap atau gas. Iya, kalau benda-benda seperti ini tidak akan kita daur ulang, tetapi bagaimana agar tidak langsung mencemari? Iya, limbah gas dan cairan dapat disaring. Gas buang dari suatu industri atau suatu kendaraan itu dapat disaring agar bahan-bahan berbahaya yang di dalamnya itu tidak ikut menyebar ke udara. Lalu bagaimana dengan limbah cair? Ada pengolahan limbah. Ya, tentu saja perusahaan itu seharusnya mengolah limbah cairnya agar yang dibuang ke lingkungan itu limbah yang ramah lingkungan sehingga tidak merusak lingkungan. Begitu pula dengan tadi limbah gas seharusnya disaring terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan. Nah, kemudian dari pencemaran ke dampaknya. Ya, seperti yang tadi kita sudah bicarakan, tidak semua pencemaran itu dampaknya muncul secara langsung. Tidak semuanya begitu. Beberapa pencemaran itu antara pencemarannya itu menimbulkan suatu hal tertentu baru kemudian muncul ke dampaknya. Contohnya eutrofikasi dan hujan asam itu ada prosesnya. Ya, pertama mungkin kita bisa membahas kasus yang cukup banyak terjadi ini, eutrofikasi. Eutrofikasi ini adalah tumbuhan air secara berlebihan di perairan sehingga membuat perairan tersebut menjadi tidak layak penghuni untuk biota-biota perairan lainnya. Nah, ini terjadinya karena limbah pupuk. Kenapa kok bisa? Jadi, ketika ada suatu lahan pertanian dia terlalu berlebihan dalam menggunakan pupuk itu dia mengandung fosfat. Fosfat ini mendukung tumbuhnya tanaman. Ketika pupuk yang berlebihan itu terbawa air, kemudian berkumpul jadi satu di sebuah perairan tersebut fosfatnya berlebih. Ketika fosfatnya berlebih, tentu saja tanaman-tanaman air akan tumbuh secara tidak terkendali dan terjadilah eutrofikasi. Jadi eutrofikasi terjadinya karena itu terlalu banyak fosfat di perairan. Jadi dia tidak begitu ketika fosfat dilepaskan ke air itu langsung terlihat dampaknya. Awalnya belum terlihat. Ketika dia sudah terlalu banyak, baru kemudian muncul ini eutrofikasi karena tumbuhnya tumbuhan air secara berlebihan. Ya, ini mengenai eutrofikasi. Lalu kemudian coba hujan asam. Bagaimana hujan asam itu terjadi? Nah, terjadinya hujan asam itu dimulai dari tercemaran gas karbon dioksida dan sulfur dioksida di udara.
dua gas ini ketika dia terlepas di udara dalam jumlah banyak, dia akan bereaksi dengan air, ya, jadi dia bereaksi dengan uap air yang ada di udara dan membentuk ini asam sulfat dan juga asam karbonat ini yang dia sifatnya asam, pH-nya rendah. Karena asam, dia ketika turun dia terlalu asam dan meracuni tanah maupun perairan di bawahnya. Akibatnya seperti yang kita lihat di gambar ini, hutan ini pohonnya banyak yang mati karena apa? Karena hujan asam. Jadi tanah di situ terlalu asam akibat hujan asam yang terjadi terus menerus sehingga tumbuhan itu mati. Lalu kemudian ada nggak contoh-contoh lain selain eutrofagasi dan hujan asam? Nah, coba itu bisa dicari sendiri di buku atau internet. Barangkali ada ditemukan yang lebih bermacam-macam lagi. Nah, lalu ketika kita sudah membicarakan tentang proses dan juga sebelumnya telah membicarakan tentang sumber pencemaran juga, lalu bagaimana dampak dari pencemaran itu dapat diatasi? Nah, pencemaran tentu saja mengakibatkan kerusakan alam. Kerusakan alam yang telah terjadi itu harus diperbaiki. Alam yang rusak harus dipulihkan. Karena kalau dibiarkan, dampak dari pencemaran itu semakin memburuk. Atau bahkan tidak hanya memburuk saja, dia juga bisa memicu masalah lain, bisa menyebabkan kerusakan alam yang lain, menciptakan berbagai macam masalah yang lain, sehingga harus diperbaiki dengan segera. Nah, coba lihat dua gambar ini. Ini ada pantai yang penuh sampah. Sebelahnya ada tempat yang sudah penuh dengan timbunan sampah. Seperti apa kira-kira solusinya? Ya, seperti ini. Ini banyak terjadi. Pantai-pantai itu banyak yang terkena sampah. Bahkan sampah yang di pantai itu belum tentu asalnya dari orang yang buang sampah di pantai. Mayoritas adalah asalnya dari orang yang buang sampah di sungai, kemudian dari arus sungai terbawa ke pantai. Ini juga sampah yang di tempat pembuangan akhir atau di tempat pembuangan terbuka, mereka ini juga harus diatasi. Bagaimana solusinya? Nah, ada beberapa cara. Contohnya, untuk masalah polusi udara, tentu kita tahu polusi udara itu ada berbagai macam gas yang beracun yang dapat terlepas ke udara. Nah, beberapa jenis poluan itu dapat menyerap gas berbahaya yang ada di udara. Jadi dapat mengurangi polutan, menyerap polutan, itu ada beberapa jenis bahan yang mampu. Kemudian juga mengenai ini, cemaran polutan yang terjadi di lingkungan, beberapa bakteri itu dapat membersihkan lingkungan dari cemaran polutan. Nah, ya memang sih dampak yang telah terjadi itu dapat kita perbaiki, tetapi tentu saja memperbaiki tidak semudah mencegah ataupun menghambat agar pencemaran tidak terjadi. Tentu saja kalau sudah sampah itu tertumpuk-tumpuk, sungai sudah tercemar, sampah tempat pembuangan akhir sudah penuh dan sebagainya, itu akan sulit diatasi. Ya, memang masih ada banyak cara lain. Coba teman-teman bisa cari kira-kira solusi-solusi apa yang lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pencemaran ini. Ya, sampai di sini kira-kira sudahkah kita siap untuk mengatasi masalah pencemaran? Ya, masalah itu ada di sekitar kita. Coba teman-teman jelajah di sekeliling. Apa aja masalah pencemaran yang ada di sekeliling? Kira-kira dari masalah yang ada itu, apa solusi yang bisa dipakai untuk mengatasi? Nah, sekarang coba. Mari kita coba. Jadi teman-teman silahkan mengeksplorasi apa yang ada di luar. Kita cari, kita temukan masalah. Pasti ada masalah pencemaran di luar, tidak mungkin tidak ada. Dari masalah yang ada tersebut, coba buatlah satu tulisan berisi gagasan untuk mengatasi masalah yang ada di lingkungan tersebut. Ya, berdasarkan ya teman-teman bisa baca sumber di internet, bisa baca sumber dari buku. Apa kira-kira solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Gunakan pemikiran kalian, gunakan kreativitas kalian. Saya yakin pasti ada cara untuk mengatasinya. Nah, di luar itu ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, mungkin teman-teman bisa mencoba
mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Dari pertanyaan ini semoga dapat menambah wawasan, memperdalam keilmuan. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kira-kira apa jawaban yang didapat itu dapat semoga bermanfaat. Ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.